Halo semua, di video kali ini kita akan sama-sama belajar lanjutan daripada PPS, ya, program pengungkapan sukarela. Di video sebelumnya kita belajar tentang cara menghitung, download dokumennya, dan lain-lain. Kalau di sini kita belajar cara untuk pelaporan di SPT sama investasinya. Sekaligus ini juga koreksi untuk video yang saya buat sebelumnya tentang tata cara pelaporan di SPT. Langsung saja Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mengisi yang namanya pengungkapan pajak, itu kan kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di 3 kolom paling belakang, itu selalu sama template-nya. Investasi SBN, kegiatan usaha sektor pengolahan SDA, sumber daya alam, kegiatan usaha sektor energi terbarukan, kemudian non-investasi, sama deklarasi luar negeri. Nah, semua ini harus terisi ya. Jadi kalau kosong ya harus nol juga gitu. Kalau Anda isi, nanti Anda akan mendapat surat semacam ini yang menyatakan nilai harta Anda, saya geser di sini ya. Nilai harta Anda 1,5 juta. Dari 1,5 juta tersebut, harta bersihnya 1,5 juta, ya. Yang mau diinvestasikan nol, yang tidak diinvestasikan 1,5 juta. Dan kalau di luar negeri dia itu nol juga. Nah, penempatan di 3A1, 3A2, atau 3B itu sangat menentukan tarif yang Anda bayar. Jadi kalau 3A1 itu tarifnya 12%, kalau 3A2 tarifnya 14%, kalau 3B itu tarifnya 18%. Nah, kalau kita mau hemat, tentu pilih yang 3A1. Ya. 3A1 atau 3A2. Bedanya apa, Pak? Kalau Anda memilih misi di bagian non-investasi, artinya uang ini kalau ada di luar negeri, mau Anda bawa pulang, atau di dalam negeri, ya Anda cuma mau declare aja. Nah, kalau deklarasi luar negeri, berarti uangnya ada di luar negeri. Anda tidak rencana bawa itu pulang. Ya. Nah, kalau yang ini, artinya uang tersebut bisa ada di luar negeri, bisa ada di dalam negeri, dan Anda mau investasikan. Gitu ya. Jadi dia berbeda dengan tax amnesty yang sebelumnya. Nah, misalkan ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, tiga kategori seperti ini ya. Jadi pengungkapan hartanya selanjutnya dibagi. Katakan saya mau menghemat, Pak. Jadi saya investasi. Investasi di sini ada tiga kategori. SBN, surat berharga negara, SDA, sama energi terbarukan. Boleh nggak Pak, saya beli ORI, suku retail, atau saya beli misalkan seri Sun di Bank Panin, dan seterusnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya ini, ya, DDJPR ini, saya langsung masuk aja ya. Nah, ketentuan investasinya tersebut telah diatur dengan cukup jelas. Artinya paling lambat 30 September 2023. Jadi yang kamu declare, apakah tahun ini, apakah bulan Januari sampai bulan Juni, itu wajib diinvestasikan sesuai komitmen Anda paling lambat 30 September 2023. Kemudian ketika Anda investasi, paling singkat 5 tahun. Lebih panjang Bapak Ibu, kalau tax amnesty 3 tahun, ini 5 tahun. Dalam proses 5 tahun ini, boleh dipindahkan ke bentuk lain setelah 2 tahun. Jadi uang Anda di-lock dulu 2 tahun, kemudian dalam proses tersebut itu boleh pindah. Ya. Pindahnya boleh ke SBN lain, boleh ke sumber daya alam, ya, atau energi terbarukan. Pengolahan sumber daya alam ya. Nah, kemudian perpindahan hanya maksimal 2 kali dengan hanya 1 kali perpindahan dalam 1 tahun. Jadi sangat tidak fleksibel ya. Kalau di tax amnesty, reinvestasi dividen, suka-suka kita. Yang penting lapor aja. Kalau ini enggak. Nah, kemudian kalau kita lihat SBN, surat berharga negara, itu juga serinya seri khusus Bapak Ibu. Sini ada kata-kata pembelian SBN seri khusus di pasar perdana dengan private placement. Artinya apa? Kita hanya bisa beli di primary market, jadi seperti launching, dan kemudian dengan cara private placement. Private placement itu seperti perusahaan menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi, tapi yang beli itu sudah sekelompok orang aja, seperti itu. Makanya disebut dengan private placement. Nah, ini ada seri khususnya, jangka waktunya ada yang 6, 10, sama 20 tahun. Nah, kalau Anda cari ke detailnya, di sini ada pengumumannya. Jadi kalau yang Sun periode 1 itu Februari
settlement-nya 4 Maret. Ya. Kemudian kalau periode 2, 20 April, periode 3, 28 Juni, periode 4, 24 Agustus, periode 5, 1 November. Jadi ya Anda bisa memilih kapan Anda declare, kapan Anda mau investasikan. Waktunya terserah. Kalau kita yang sekarang berarti kan suku bunganya ngikutin BI rate yang sekarang. Makin mundur mungkin BI rate-nya makin tinggi. Bisa aja itu kuponnya makin tinggi. Kalau Anda senang yang syariah, ada SBSN, jadwalnya juga sama. Ya. Nah, kalau saya mau lihat Pak, yang sudah seperti apa? Di sini ada siaran pers-nya. Kemudian ini ada SUN, berarti sudah ada FR94 sama USD FR003. Ya, di sini 94-nya 46 miliar, ini USD-nya 650.000 dolar, yang nggak banyak juga. DU itu dealer utama. Dealer utama itu artinya Anda hanya bisa beli dengan cara private placement ke daftar perusahaan yang ada di sini. Ya, jadi Bank Panin tempat induk dari perusahaan tempat saya bekerja itu saat ini ada. Nah, contoh ya, kalau kita lihat ini, saya open link. Nah, jadi seperti ini. FR94, kuponnya 5,6%. Ya. Harganya 999, kemudian USD punya 3%, kuponnya 999,98. Jadi kalau untuk SUN, yang kalau mau IPO ya, kadang-kadang harganya nggak selalu 100, bisa juga di bawah 100 atau di atas 100. Ini kebetulan harganya di bawah 100. Dia pakai kelipatan 1 juta. Kalau ini pakai kelipatan 1.000 dolar, seperti itu. Nah, jadi ini untuk untuk pengungkapan yang Anda investasikan di SUN. Boleh nggak Pak investasi di saham? Boleh juga Bapak Ibu. Kalau misalnya kita investasikan di saham, nah itu juga ada ketentuannya. Jadi kalau kita investasikan di pengolahan SDA, misalnya Antam, ya, yang dia melakukan pemurnian logam kan, dari logam jadi emas, jadi logam yang lain. Atau energi terbarukan, ya mungkin ada beberapa perusahaan TBK di Indonesia yang bidang usahanya itu mungkin membuat panel surya dan segala macam, itu hanya bisa di pendirian usaha baru atau right issue. Ya. Jadi harus tunggu sahamnya IPO atau right issue dan Anda beli pada saat itu. Kalau misalkan Anda belinya secondary market, itu nggak dihitung sebagai reinvestasi. Jadi memang syaratnya cukup sulit ya. Nah, dan yang dimaksud dengan definisi pengolahan SDA ataupun energi terbarukan itu nanti selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Jadi nggak sembarang juga gitu. Nah, kemudian kalau misalkan saya sudah lakukan investasi ya, apakah saya di SUN seri khusus, apakah di perusahaan, kemudian atau di yang tadi ya perusahaan di bidang pengolahan atau di energi terbarukan, bagaimana Pak lapor pajaknya? Nah, di pasal 21 daripada Peraturan Menteri Keuangan, nomor 191 kalau nggak salah, itu disebutkan atas tambahan harta dan hutang yang kita ungkap di teks amnesti ini, diperlakukan sebagai harta baru dan perolehan hutang baru dengan tahun perolehan 2022. Ya, jadi ini mengkoreksi yang kemarin saya buat. Yang kemarin saya buat kan misalkan habis saya ikut, saya laporkan di KAS. Di SPT 2021 saya tulis perolehan 2020. Ternyata ini salah Bapak Ibu. Yang benar ya, langkahnya seperti ini, tapi kita isi di SPT 2022, artinya 2023 tahun depan. Ini tahun perolehannya kita ganti 2022. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah terlanjur ikutin cara saya, pembaruan hapus saja. Kalau misalkan belum diisi, nggak usah diisi sekarang, baru diisi di tahun depan dengan tahun perolehan 2022, keterangannya seperti ini. Nah, demikian video dari saya, melengkapi penjelasan sebelumnya tentang program pengungkapan sukarela. Semoga bermanfaat, dan semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.